Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hidayati dari kelas 3C. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Atika Hidayati, Hoirunisa, Elsa Dwi Agustin, Nurul Siti Nurhadisa. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai presentasi hari ini kepada pemateri di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM akhir 102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis kurikulum di SMP Negeri 2 Kamal. Langsung saja saya baca di sini mengenai identitas sekolah. Yang pertama yaitu nama sekolah, UPTD SMP Negeri 2 Kamal. Kemudian nomor pokok sekolah nasional yaitu 20531209. Kemudian status akreditasi yaitu B pada tahun 2015. Kemudian status sekolah SMP Negeri 2 Kamal yaitu negeri. Kemudian tahun berdiri dari SMP Negeri 2 Kamal yaitu 1985. Setelah itu alamat sekolah yaitu pertama Jalan Raya Telang nomor 3. Kemudian Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 69162 dan telepon 081333179212. Kemudian nama kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Kamal ini yaitu Dr. Andes Mistaryono SHMM. Dengan nomor NIM yaitu 1963-061-1988-031-016. Kemudian nama guru IPA yang berada di SMP Negeri 2 Kamal yaitu Nuriatul Hasanah SPD dengan nomor NIP yaitu 198312021-212-003. Kemudian visi dan misi dari Sekolah Negeri 2 Kamal yaitu yang pertama, misi sekolah SMP Negeri 2 Kamal yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik SMP Negeri 2 Kamal terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengajak peserta didik di SMP Negeri 2 Kamal pada pola hidup sehat dan berkualitas. Yang ketiga, mewadahi peserta didik di SMP Negeri 2 Kamal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Kemudian untuk misi yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas dan aktualitas diri peserta didik SMP Negeri 2 Kamal. Kemudian visi
sekolah dari SMP Negeri 2 Kamal yaitu mewujudkan generasi muda yang sehat jasmani maupun rohani, generasi madani yang memiliki keunggulan akademik maupun non-akademik, berbudi pekerti luhur, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, moto sekolah dari SMP Negeri 2 Kamal yaitu budayakan hidup sehat, raih prestasi dan berakhlak mulia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Khairunisa dengan NIM akhir 097 akan melanjutkan materi yaitu terkait metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Alasan mengapa kami memilih jenis penelitian kualitatif ini dikarenakan jenis penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis. Selain itu, dikarenakan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan investigasi dalam mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di tempat penelitian atau yang disebut dengan narasumber. Selanjutnya yang kedua yaitu waktu dan lokasi penelitian. Waktu pelaksanaan observasi ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai, di mana lokasi bertempat di SMP Negeri 2 Kamal, Jalan Raya Telang nomor 3, Perumahan Telang Indah, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dengan kode pos 69162. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu subjek penelitian. Adapun sekolah yang kita pilih untuk dilakukan penelitian secara lebih lanjut terkait dokumen kurikulum IPA yaitu di SMP Negeri 2 Kamal. Selanjutnya. Yang keempat ada tahapan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap kedua, dan tahap akhir. Yang pertama pada tahap awal. Dalam tahap ini, peneliti mempersiapkan bahan untuk melakukan observasi dengan mengkaji sumber-sumber referensi yang relevan tentang dokumen kurikulum IPA di SMP. Kemudian pada tahap kedua, yaitu peneliti terjun ke lapangan, yaitu SMP Negeri 2 Kamal sebagai subjek penelitian yang sudah direncanakan dan dipersiapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan pihak sekolah. Kemudian tahap terakhir, di mana penulis atau peneliti melakukan penulisan dan penyusunan laporan sebagai bukti verifikasi data telah dilaksanakannya sebuah penelitian. Selanjutnya, yang kelima ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam kegiatan wawancara dilakukan percakapan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan data informasi yang berkaitan dengan dokumen kurikulum di SMP Negeri 2 Kamal, dengan orang yang diwawancara atau yang disebut dengan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Selain wawancara, ada teknik pengumpulan data berupa dokumentasi.
Pada kegiatan ini, peneliti atau penulis mengambil dokumentasi melalui foto, video, atau rekaman suara pada saat pelaksanaan observasi sebagai bahan pendukung untuk menguatkan hasil observasi dan kegiatan wawancara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Dwi Agustin dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan terkait beberapa perangkat pembelajaran yang diterapkan di SMPN Negeri 2 Kamal. Next. Yang pertama ada desain kurikulum. Bisa di next. Baik, di sini di SMPN Negeri 2 Kamal menggunakan kurikulum yang berorientasi pada peserta didik. Kurikulum yang berorientasi pada peserta didik ini merupakan kurikulum yang dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama yaitu perspektif dari kehidupan anak di masyarakat, dan yang kedua yaitu perspektif dari psikologi. Adapun tujuan diterapkannya kurikulum yang berorientasi pada peserta didik pada SMP Negeri 2 Kamal adalah next. Ini merupakan beberapa tujuan di mana kurikulum yang berorientasi pada peserta didik di SMP Negeri 2 Kamal. Jadi, diharapkan mahasiswa dapat menjadi lebih aktif pada saat pembelajaran, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Tujuan yang kedua, diterapkannya kurikulum yang berorientasi pada peserta didik di SMP Negeri 2 Kamal diharapkan dapat mengasah keterampilan siswa baik berupa soft skill dan juga hard skill-nya. Yang ketiga, diharapkan dengan diterapkannya kurikulum yang berorientasi pada peserta didik dapat menjadikan siswa membawa bekal bagi nanti kehidupan di masyarakatnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu menuntun siswa untuk mendapatkan sebuah karya atau bisa berupa keterampilan dan prakarya atau juga hasil kerajinan yang ini akan menekankan pada perkembangan siswa untuk menciptakan sebuah karya itu sendiri. Next. Selanjutnya ada perangkat kurikulum yaitu silabus. Di SMPN Negeri 2 Kamal ini, penggunaan silabus itu telah sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini memiliki prinsip utama, yaitu pengembangan yang berdasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan juga program pendidikan. Di SMP Negeri 2 Kamal ini, karena sistemnya itu telah mengikuti dari peraturan pemerintah, jadi juga disesuaikan penggunaan silabusnya itu telah disesuaikan dengan kurikulum 2013. Next. Perangkat yang ketiga yaitu ada kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Pada kompetensi inti atau KD di SMP Negeri 2 Kamal itu ada beberapa hal yaitu tentang menjelaskan, lalu menganalisis, mengklasifikasi, mengidentifikasi, dan menerapkan setiap komponen atau konsep materi IPA yang diajarkan kepada peserta didik. Dengan tujuan, peserta didik dapat mengerti dan paham serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk kompetensi inti yang digunakan di SMP Negeri 2 Kamal, yaitu telah juga mengikuti atau sesuai dengan arahan dari pemerintah. Adapun kompetensi inti yang berisi menerapkan sikap, menghargai ajaran agama, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab.
Selain itu, kompetensi inti yang juga diterapkan di SMP Negeri 2 Kamal adalah memahami dan menerapkan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, dan juga mandiri. Yang selanjutnya yaitu ada Prota atau program tahunan dan juga Promes atau program semester. Adapun Prota dan juga Promes yang diterapkan pada SMP Negeri 2 Kamal ini setiap tahunnya juga menyesuaikan dengan perkembangan dari pemerintah. Sedangkan untuk materi yang dikembangkan pada siswa tidak mengalami perubahan atau tetap sebab juga mengacu pada kurikulum 2013 dan jadwal yang diterapkan di setiap kelas juga ikut berubah tergantung pada tanggal dan yang berlaku dari pemerintah. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Perangkat pembelajaran yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Bisa di-next. Media pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 2 Kamal ini adalah dengan menggunakan dalam bentuk PPT, video pembelajaran, Google Form, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Kemudian media lainnya adalah media online, sebab pembelajaran saat ini dilakukan secara online akibat pandemi COVID-19. Next. Perangkat pembelajaran yang keenam adalah LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan guru IPA SMP Negeri 2 Kamal ini adalah buku paket IPA yang diberikan oleh pemerintah. LKPD yang diterapkan menggunakan latihan yang ada di buku paket tersebut. Next. Perangkat pembelajaran yang terakhir adalah kegiatan kurikulum. Kegiatan praktikum. Bisa di next. Kegiatan praktikum yang diterapkan di SMP Negeri 2 Kamal ini secara bertahap, dari pengenalan alat dan bahan apa saja yang digunakan pada saat praktikum. Kemudian karena ruang laboratorium sedang mengalami renovasi, maka SMP Negeri 2 Kamal menggunakan ruang kelas sebagai tempat praktikum dengan menggunakan alat dan bahan sederhana yang digunakan praktikum siswa. Next. Dampak pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan kurikulum terdiri dari yang pertama adalah sekolah mengalami masalah internet yang terkendala di setiap rumah siswa. Jaringan yang didapatkan itu tidak selalu stabil. Yang kedua adalah ketidakmilikan HP, di mana terkadang HP satu untuk 2 siswa. Kendala tersebut membuat siswa juga sulit dalam belajar dan menerima materi. Dan yang ketiga adalah pada saat guru IPA memberikan materi IPA memiliki waktu terbatas, sehingga pembelajaran tidak berjalan secara efektif. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam hidup pendidikan. Kurikulum ini turut andil dalam menentukan keberhasilan pendidikan atau dengan kata lain, adanya kurikulum dapat membantu proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengamatan dan proses wawancara yang telah kami lakukan yang berlokasi di SMP Negeri 2 Kamal, didapatkan beberapa data terkait penggunaan dan
pengaplikasian kurikulum di sekolah tertentu. SMP Negeri 2 Kamal menggunakan kurikulum yang berorientasi pada siswa dengan menekankan perhatian terhadap perkembangan siswa, dengan tujuan mempersiapkan anak didik untuk bisa beradaptasi di lingkungan masyarakat. Untuk silabus yang digunakan di SMP Negeri 2 Kamal ini sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni menggunakan silabus kurikulum 2013, di mana K13 ini menggunakan kurikulum terbaru yang tentunya lebih memfokuskan kepada pembelajaran student center, di mana murid dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena menggunakan kurikulum 2013, bukan hanya cara mengajar yang disesuaikan dengan kurikulum, melainkan juga dapat menunjang untuk melaksanakan proses pembelajaran juga ikut menyesuaikan, seperti penggunaan RPP 1 lembar. Penggunaan RPP 1 lembar ini bertujuan agar pada saat penyusunan RPP tidak terlalu banyak menguras waktu seperti saat penyusunan RPP berlembar-lembar. Beberapa program dirancang untuk memaksimalkan segala hal pada saat proses pembelajaran, mulai dari alokasi waktu, tempat, pembagian materi, dan lain-lain. Di SMP 2 Kamal ini, baik untuk Prota maupun Promes, di setiap tahunnya akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan pemerintah. Di tengah pandemi, proses pembelajaran khususnya di mata pembelajaran IPA menggunakan beberapa media pembelajaran guna meningkatkan pemahaman materi siswa. Sumber belajar online dan media hanya digunakan agar siswa dapat memahami materi pembelajaran IPA bukan hanya secara teoritis saja di tengah pembelajaran jarak jauh. Masih terlaksana hingga saat ini, tentunya akan berdampak pada proses pembelajaran. Contohnya seperti kegiatan praktikum yang seharusnya menjadi salah satu teknik pembelajaran agar siswa mendapat pengalaman langsung saat belajar menjadi terhenti. Selain itu, alasan tidak dapat dilaksanakan kegiatan praktikum di SMP Negeri 2 Kamal ini adalah karena keterbatasan ruang. Pada saat ini, ruang laboratorium di SMP Negeri 2 Kamal sedang dalam tahap perbaikan atau renovasi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.